Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kia Learning Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya kolom. Apa itu gaya kolom? Gaya kolom merupakan gaya interaksi yang timbul apabila ada dua partikel bermuatan yang diletakkan berdekatan. Di sini saya memiliki contoh gambar partikel di mana ini adalah kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga berdasarkan arah aturan gaya. Di mana pada kondisi pertama, partikel bergerak saling mendekat, di mana partikel 1 atau Q1 dia bermuatan positif, kemudian partikel 2 atau Q2 dia bermuatan negatif. Masing-masing partikel bergerak dengan gaya yang dimiliki. Untuk Q1 bergerak dengan gaya 1, Q2 bergerak dengan gaya 2. Karena di sini partikelnya bermuatan berbeda, maka dia akan tarik-menarik atau saling berdekatan seperti ini. Untuk kondisi kedua, di sini terdapat dua buah partikel Q1 dan Q2, di mana kedua partikel tersebut memiliki muatan yang sama, yaitu muatan positif, dengan gaya yang berbeda. Yang pertama adalah Q1 bergerak ke kiri dengan gaya F1, kemudian Q2 bergerak ke kanan dengan gaya F2. Jadi mereka bergerak saling menjauh atau tolak-menolak karena mereka memiliki muatan partikel yang sama, yaitu positif. Oke, sampai sini cukup mudah ya. Kemudian untuk kondisi ketiga, di sini terdapat dua partikel yaitu Q1 dan Q2 dengan muatan negatif bergerak berlawanan arah dengan gaya F1 untuk Q1, kemudian F2 untuk Q2, karena mereka memiliki muatan yang sama atau seragam, yaitu negatif. Jadi mereka saling menjauh atau tolak-menolak. Oke, kemudian untuk rumus terkait dengan gaya kolom adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom dengan satuan N atau Newton, kemudian Q1 merupakan muatan partikel pertama dengan satuan C ya atau kolom, kemudian Q2 merupakan muatan partikel kedua dengan satuan C atau kolom, kemudian R adalah jarak antara dua partikel dengan satuan meter. Kemudian di sini terdapat konstanta K, ya, dia memiliki nilai yang tetap, tidak dapat dirubah, yaitu 1/4 pi mu 0, kemudian sama dengan hasilnya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat atau C kuadrat, seperti itu. Jadi angka 9 kali 10 pangkat 9 ini akan digunakan untuk menghitung besarnya gaya kolom pada dua muatan, seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang sangat basic untuk gaya kolom ini, di mana di sini terdapat partikel bermuatan positif untuk Q1 yang bernilai 8 mikrokolom, kemudian partikel bermuatan negatif ya, yaitu Q2 bermuatan minus 5 mikrokolom. Mereka memiliki jarak 10 cm antara satu dengan yang lainnya. Oke, sebelum itu kita harus menganalisa dulu arah dari gaya masing-masing muatan atau partikel tersebut.
di mana Q1 positif, Q2 negatif. Karena dia memiliki muatan yang berbeda, maka dia akan saling mendekat atau tarik-menarik. Seperti ini, Q1 bergerak dengan gaya F1, kemudian Q2 bergerak dengan gaya F2. Seperti itu. Oke, cukup mudah dipahami ya. Berikutnya kita akan mencari nilai gaya antara dua partikel yang berinteraksi ini. Caranya adalah dengan menggunakan rumus gaya kolom ini, kita masukkan nilai yang ada. Tapi terlebih dahulu kita harus menyesuaikan sesuai dengan satuan internasional yang berlaku. Di mana Q satuannya kolom, karena di sini masih dalam mikrokolom, kita rubah terlebih dahulu. Jadi Q1 sama dengan 8 dikali 10 pangkat 6 kolom. Ya, karena mikro ke kolom dikalikan 10 pangkat minus 6 atau 0,000006, sama saja. Jadi untuk mempermudah menggunakan pangkat seperti itu. Untuk Q2 adalah minus 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Seperti itu. Sampai sini jelas ya. Kemudian untuk satuan jarak di sini masih dalam sentimeter, kita rubah terlebih dahulu ke dalam meter. Jadi 10 cm sama dengan 0,1 meter. 0,1 meter. Setelah semua satuannya sudah seragam sesuai dengan standar internasional, maka sekarang kita bisa hitung gaya kolomnya. Jadi F sama dengan K itu bernilai 9 dikali 10 pangkat 9. Kita langsung saja ya, karena rumusnya sudah ada di sini. 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikalikan dengan Q1 sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 6, kemudian dikali Q2 nya adalah 5 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Seperti itu. Kenapa di sini minusnya tidak ikut untuk Q2? Karena minus di sini hanya menandakan sebagai arah, ya, arah gerak dari muatan atau partikel tersebut, atau arah gaya, seperti itu. Jadi kita cukup tulis besarnya muatan yang ada saja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Setelah itu dibagi dengan per R-nya sama dengan 0,1 meter. 0,1 meter. Karena di sini pangkat 2, maka kita tulis di sini pangkat 2. Seperti itu. 9 dikalikan dengan 8 sama dengan 72. 72 dikalikan dengan 5 sama dengan 360. 360 dikalikan dengan 10 pangkat, karena di sini nilainya sama-sama 10, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 9 dikurang 6, kemudian dikurang 6. Ya, 9 kurang 6 kurang 6. Oke, sampai sini jelas ya. Setelah itu dibagi dengan 0,1 kuadrat, itu akan sama dengan 0,01. Agar lebih mudah, saya tulis dalam bentuk pangkat, jadi 10 pangkat minus 2. Seperti itu. Ya, maksudnya kuadrat di sini 0,1 dikalikan 0,1, hasilnya sama dengan 0,01. Seperti itu. Setelah itu kita hitung 360 dikalikan dengan 10, ya, kemudian
9 dikurang 6 kurang 6. Jadi biar lebih mudah, minus 6 ditambah minus 6 sama dengan minus 12. Minus 12 ditambah dengan 9 sama dengan minus 3. Setelah itu dibagi dengan 10 pangkat minus 2. Yang ini ya, biar lebih mudah menghitung. Kita sederhanakan lagi. Jadi 360 dikali 10 pangkat minus 3. Yang 10 pangkat minus 2 itu pindah ke atas, jadi dikalikan 10 pangkat 2. Karena minus kalau misalnya dinaikkan ke atas jadi positif pangkatnya. Nah, kita bisa hitung sekarang. 360 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 ditambah 2, seperti itu. Sama seperti yang di atas ya, karena di sini nilainya sama. Kita bisa hitung sekarang. 360 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 ditambah 2, seperti itu. Sama seperti yang di atas ya, karena di sini nilainya sama-sama 10, kemudian pangkatnya bisa kita jumlahkan. Oke, setelah itu 360 dikalikan dengan 10 minus 3 plus 2 sama dengan minus 1. Kemudian 360 dikalikan dengan 10 pangkat minus 1. Nah, 10 pangkat minus 1 di sini sama dengan 0,1. Seperti itu. Ya, jadi 0,1 dikalikan 360 sama dengan 36. Kemudian satuan dari gaya adalah Newton. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Saya harap kalian bisa mengerti dan paham dengan baik. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.